Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Kembali share juga ya aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini akunya lagi mau masak-masak, dan di penggorengan satunya itu udah lagi proses penggorengan ikan nila. Itu tuh ikan nila sisaan yang waktu malam tahun baru gitu. Masih ada ya teman-teman. Karena memang sih nggak dimasak-masak gitu kan. Jadi ya udah di pagi ini aku goreng aja gitu. Dan untuk ikannya juga udah aku belah-belah gitu kan. Tadinya kan itu kayak utuh satu ekor kayak gitu. Jadi aku belah-belah aja gitu baru deh aku goreng. Dan untuk di tungku satunya itu tuh aku lagi mau goreng nasi goreng gitu sisaan yang malam tadi. Lumayan lah ya, ada kayak dapat sepiring gitu kan. Jadi ya udah aku goreng aja buat sarapan suami sama anak. Dan di sini juga untuk nasi gorengnya itu tuh nggak yang gimana-gimana juga bumbunya, sangat-sangat simple. Cuman aku pakein bawang merah, bawang putih yang aku cincang kecil-kecil gitu supaya nggak kerasa gitu di mulutnya Ralin untuk bawangnya. Soalnya kan dia itu kayak nggak bisa gitu kalau makan kayak ada rasa-rasa bawang gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa dilepeh sama dia. Jadi ya udah aku akalin aja. Untuk perbawangannya itu aku cincang kecil-kecil kayak gitu. Dan untuk bumbunya sendiri sih aku kasih kayak racik nasi goreng itu tuh sedikit aja sih ya, kayak biar ada rasanya aja. Soalnya kalau untuk racik nasi goreng itu kan kayak rada-rada ada rasa pedesnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak kasihan gitu kalau banyak-banyak aku kasih. Takutnya si Ralin nggak tahan. Jadi ya udah aku kasih bener-bener sedikit. Dan aku tambahin lagi sama kayak garam, terus penyedap kayak Royco, dan aku kasih kecap juga. Udah deh gitu aja dioseng-oseng sampai benar-benar matang gitu kan. Dan juga setelah habis masak nasi goreng ini, akunya lanjut juga mau masak sayur. Jadi di sini aku tuh masak sayur apa ya? Kalau menurut aku ini tuh sayur spesial gitu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena aku tuh jarang-jarang dapat sayur ini ya teman-teman. Soalnya apalagi di daerah pasar yang aku tempatin itu kan, yang aku tinggal. Nah, daerah pasarnya itu pernah sih kalau nggak salah sekitar 2 kali sempat beli. Terus itu juga udah lama banget ya teman-teman, udah beberapa bulan yang lalu. Dan sampai sekarang itu tuh kalau ke pasar lagi tuh nggak pernah lagi aku ngelihat ada orang yang jual sayur ini. Jadi pas kebetulan juga di hari kemarin, pas sebelum hari ini, aku itu sama suami sama anak lagi jalan-jalan tuh main-main pagi-pagi ke daerah Kecamatan Barong gitu kan. Nah, sengaja tuh akunya singgah di pasarnya, dan rencananya sih aku itu cuman mau cari opak singkong gitu loh ya teman-teman, yang opak singkong kerupuk yang dari singkong itu kan. Nah, ternyata pas aku jalan-jalan ke daerah pasar sayurnya, nah aku tuh ketemu sama si sayur ini gitu. Dan ini tuh juga yang jual hanya satu-satunya ya teman-teman di pasar itu juga yang jual sayur ini, dan juga sisa 2 bungkus aja. Jadi ya udah aku langsung beli aja gitu kan untuk sayurnya 1 bungkus. Karena memang untuk 1 bungkusnya itu harganya sekitar 10.000 dan lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku beli 1 bungkus aja, dan di situ tuh kayak rasanya tuh seneng banget gitu kan, akhirnya makan lagi ini si sayur gitu. Jadi makanya untuk di hari ini baru deh aku mau masak. Dan untuk sayurnya sendiri itu tuh sayur apa? Ini tuh sayur daun ubi ditumbuk atau daun singkong ditumbuk gitu ya teman-teman. Ditumbuk halus yang enggak ada tekstur daunnya lagi, tapi enggak yang benyek gitu ya, masih kering dan masih ada teksturnya, cuman benar-benar halus gitu teman-teman. Pokoknya ini tuh kayak salah satu makanan favorit, makanan khasnya orang Kalimantan, khususnya orang Dayak gitu. Jadi memang juga biasa sih yang jual daun singkong ditumbuk kayak gini tuh memang orang-orang Dayaknya ya teman-teman. Jarang aku lihat orang-orang suku lain yang jualan daun singkong kayak gini. Kalaupun ada, biasanya ya tetap pasti dari orang Dayak juga gitu yang ngolahnya, karena memang ini tuh memang makanan khas dan makanan favoritnya orang Dayak Kalimantan gitu. Nah, di sini langsung aja akunya juga masak.
Dan ini tuh masaknya nggak yang gimana-gimana, pokoknya simple aja ya teman-teman. Jadi aku oseng aja. Dan itu tadi aku juga ada kasih air kan. Nah, terus itu tuh juga aku kasih kayak garam, penyedap, peksin, terus itu sama gula. Udah gitu aja. Dan aku juga iris-iris sama bawang merah, bawang putih agak banyakan, dan aku juga irisin beberapa biji cabai gitu supaya kayak agak rasa-rasa pedas gitulah ya. Dan ini tuh juga biasanya sih kalau mau disantan itu tuh juga bisa, tapi kebanyakannya itu tuh dioseng ya teman-teman, itu lebih enak. Biasanya sih makannya itu sama ini ya, sama ikan asin itu lebih cocok gitu kan. Cuman karena lagi nggak masak ikan asin ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ini pun juga udah enak dimakan sama goreng ikan nila tadi. Dan untuk sayur ini itu bisa menghabiskan nasi berpiring-piring ya teman-teman. Jadi memang seenak itu gitu. Makanya aku tuh kayak seneng aja gitu kan pas lagi dapat ngeliat si sayur ini tuh ada gitu yang jual. Kalau untuk daun singkongnya sendiri gitu ya teman-teman, yang nggak diolah ditumbuk kayak gini itu tuh banyak banget gitu ya yang jual, banyak malahan gitu kan, nggak kehitung kalau di pasar itu. Mungkin setiap pasar sayur itu ada yang jual. Cuman kalau untuk yang udah ditumbuk kayak gini itu tuh bener-bener langka gitu ya. Memang ada orang-orangnya aja sih gitu yang masih mengolah dan menjualnya, karena memang sih biasanya juga kalau untuk suku Dayaknya asli juga yang di Kalimantan itu biasanya mereka itu nggak beli ya kan, biasa sih ngolah sendiri, ngambil gitulah ya, kayak di ladang sendiri. Jadi kalau misalnya kayak aku gini kan nggak punya tanaman singkong dan nggak punya juga tuh untuk alat numbuknya gitu kan, makanya ya biasanya sih kalau mau makan sayur ini pasti cari gitu, beli gitu ya teman-teman. Dan ini tuh juga untuk sayurnya biasanya sih terkadang biasa langsung ditumbuk, kayak ada bumbunya juga kayak kemiri atau jahe gitu ya teman-teman, sama bawang putih. Cuman kalau yang aku beli ini dia itu kayak polosan aja gitu, bener-bener daun singkong tok aja. Dan ini juga sih nggak yang kalau misalnya kita masak itu tuh dicuci lagi, enggak ya teman-teman, karena kalau dicuci itu tuh bakalan apa ya, daun singkongnya pasti bakalan hilang gitu, karena kan dia udah kecil-kecil gitu, teksturnya kan udah hancur gitu. Jadi biasanya sih sebelum mereka itu menumbuk si daun singkongnya itu tuh biasanya udah dicuci sendiri ya teman-teman. Jadi pas di saat kita mau masak ya udah langsung aja kita masak gitu. Nah ini alhamdulillahnya ini tuh udah masak ya teman-teman, dan ini tuh bener-bener aromanya bener-bener enak lah pokoknya. Jadi itu juga tadi sedikit penampakan untuk menu aku di hari ini. Oke, lanjut aja lagi ya teman-teman. Nah, di sini akunya mau susunin piring ini, kerak piring. Tadinya sih aku sudah berberes juga ya teman-teman di bagian kompor. Udah aku lap-lap juga, udah aku bersihin, cuma memang nggak kerekam gitu karena supaya cepat aja gitu kan. Soalnya di setiap paginya memang terburu-buru supaya cepat selesai semua pekerjaanku di rumah dan bisa cepat juga buka warung kayak biasa di setiap paginya. Nah ini akunya lanjut lagi sebelum aku cuci piring, jadi akunya siapin dulu bekalnya suami. Jadi akunya itu bekalnya yang sayur yang aku masak itu tadi juga, daun ubi yang ditumbuk yang dioseng tadi. Soalnya suami sih lumayan suka juga ya teman-teman, karena kan memang dianya kan orang Dayak juga kan, jadi ya pastilah suka sama daun singkong ditumbuk kayak gini. Dan itu juga aku juga untuk lauknya aku masukin juga untuk ikan nila gorengnya. Nah di sini juga lanjut akunya juga mau siapin buat si suami sarapan sebelum dia berangkat kerja. Jadi akunya kayak bagi gitu, dan ini tuh juga benar-benar sedikit gitu ya porsi suami sarapan di pagi ini. Jadi kalau dianya sih memang kalau untuk sarapan yang pagi-pagi banget kayak gini memang nggak suka kayak makan itu kayak yang berlebihan banyak gitu, karena dia bilang nggak enak, nanti perutnya bakalan sesak kalau makannya itu kebanyakan di pagi hari gitu ya teman-teman. Bisa juga sih lebih tepatnya itu kadang juga bakalan sakit perut gitu kan. Jadi makanya kalau suami itu kalau sempat sarapan di rumah ya udah kayak benar-benar sedikit aja. Dan tadi bisa dilihat juga ya teman-teman, untuk sisa nasi gorengnya itu kayak bener-bener masih banyak gitu kan. Dan itu nanti kalau misalnya si ralinnya nggak habis buat sarapan ya udah bakalan akunya juga gitu kan ujung-ujungnya yang bakal ngehabisin. Jadi makanya kalau buat sarapan kayak misalnya nasi goreng emang nggak pernah banyak gitu ya teman-teman, kayak bener-bener secukupnya aja.
Nah, ini singkat cerita ya teman-teman. Di sini akunya lanjut juga buat cuciin piring. Karena di habis cucian piring ini akunya juga mau sempatin dulu kayak nyapu-nyapu. Terus kayak beresin tempat tidur, beresin tempat tidur dan lanjut deh mau mandi juga, mandiin Ralin gitu kan karena posisinya dia juga di sini udah bangun dan udah nonton TV gitu ya teman-teman. Jadi kayak di pagi harinya gitu, alhamdulillahnya nggak pernah yang cerewet banget gitu ya teman-teman. Paling kalau dia bangun lihat akunya lagi sibuk di dapur, ya udah paling dia minta hidupin TV, baring lagi deh biasanya di depan TV nonton dan diam, pokoknya stay di situ. Biasanya sih terkadang malahan dianya itu kayak suka marah kalau pas di saat aku tuh ngajak mandi sedangkan dia lagi asik nonton gitu ya teman-teman. Karena memang sih kalau di setiap paginya kalau misalnya dia udah bangun, ya udah gitu kan, aku tuh kayak sekalian aja gitu mandi sama aku, karena kalau misalnya sempat akunya itu buka warung dianya juga belum mandi, itu tuh kayak bakalan repot gitu ya teman-teman, karena kan udah keduluan buka warung dan dianya posisinya belum mandi. Itu tuh nanti bakalan aku tuh kayak repot gitu, bakalan tutup dulu warung terus aku mandiin dulu dianya. Nah, makanya kalau biasanya sih kalau dianya udah bangun juga gitu pas lagi aku di saat belum mandi, ya udah kayak bareng gitulah aku bawa dianya mandi. Dan lanjut aja lagi ke videonya ya teman-teman. Nah, di sini akunya udah cuci piring aja. Jadi tadi habis selesai akunya itu siapin bekal suami dan sarapan suami, ya udah lanjut aja gitu kan aku langsung cuci piring. Jadi di sini juga untuk bagian cuci piringnya ini tuh aku cut sama aku percepatin aja ya teman-teman supaya nggak kepanjangan gitulah ya di bagian durasi aku mencuci piringnya. Nah, di sini habis aku cuci piring, ya udah aku lanjut lagi mau buat beres-beres dan beres-beres tempat tidur kayak gini. Jadi di sini ini tuh sempat juga sih suami itu kayak ngelipatin bagian selimut-selimut ya teman-teman. Jadi aku bilang kok dalam hati aja sih karena orangnya udah berangkat kerja juga gitu kan. Pas aku masuk ke dalam kamar mau beresin, kok cuman malah selimutnya aja yang dilipatin, coba sekalian gitu kan untuk perbantalannya disusunkan gitu. Tapi memang sih lumayan buru-buru juga dianya tadi pagi karena kayak hari pertama gitulah ya buat masuk kerja lagi, karena kan beberapa hari kemarin itu libur. Jadi kayak cuti bersama gitulah ya. Jadi ya kayak terburu-buru dan kayak terbuai gitulah, kemarin-kemarin kan tidurnya bangunnya pagi itu agak siangan, jadi pas di pagi ini kayak kaget gitu kan, harus buru-buru dan harus cepat-cepat lagi berangkat kerja gitu. Nah, di sini alhamdulillah udah selesai juga akunya rapiin tempat tidur. Lanjut deh buat nyapu-nyapu juga di bagian dapur ya teman-teman, karena memang tadi belum sempat disapuin. Soalnya kan langsung cepet-cepet juga buat cuci piring. Nah, di sini habis nyapuin di bagian dapur, lanjut lagi nyapu-nyapu di bagian tengah kayak gini. Oh ya, untuk karpet yang di depan TV itu tuh aku jemur ya teman-teman, karena sudah lumayan banget juga itu tuh nggak pernah dijemur lagi. Jadi kayaknya sih hari ini tuh panas, jadi ya udah aku keluarin aja dijemur gitu. Dan habis nyapu-nyapu ini langsung aja juga akunya mau mandi sama Ralin ya teman-teman, dan seperti biasa mau buka warung juga di setiap paginya. Dan sampai di sini juga untuk video kegiatanku di hari ini. Buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, boleh dong ya ditekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.